Kita tinggal tunggu 2 orang lagi yang on cam, Marvel sama Aaron. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Untuk hari ini sebenarnya beberapa kalian sudah pelajari waktu SMP, sifat-sifat eksponen. Cuma lebih lanjutnya di SMA kita belajar tentang ada namanya persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, lalu ada fungsi eksponen. Oke, udah siap untuk dimulai? Silakan kalau mau bertanya, langsung nanti ketika penjelasan langsung dipotong aja ya. Kalian boleh bertanya, jadi ketinggalan tidak terlalu jauh. Oke, hari ini akan agak banyak dan agak padat gitu materinya. Jadi tolong perhatiannya full. Kalau kalian sampai ke skip, takutnya itu akan mempengaruhi ke pemahamannya. Oke. Oh ya, materinya gue udah saya taruh di Google Classroom. Sebenarnya silakan kalian download, lihat dulu, atau nanti tunggu yang hasil coret-coretannya bisa saya taruh nanti belakangan ya. Oke. Ini minat. Oke. Saya mulai. Yang pertama ini kita tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu berarti dasarnya adalah kalian harus tahu dulu apa itu yang termasuk dimaksud dengan eksponen. Tujuannya apa sih? Tujuan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama, memahami konsep eksponen dan sifat-sifatnya. Ini udah pernah kalian dapat waktu SMP. Menggunakan sifat eksponen untuk pemecahan masalah. Lalu ada menjelaskan bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nanti kita lihat hubungannya seperti apa. Kemudian menyelesaikan berbagai bentuk persamaan eksponen. Oke, kita lanjut. Seperti ini. Nah, masih ingat nggak bentuk eksponen? Ini udah pernah dapat kan waktu SMP? Betul? Oke. Ini kita definisinya startnya dari yang berpangkat positif dulu ya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis A pangkat N seperti ini simbolnya. Nih. Didefinisikan sebagai perkalian bilangan A sebanyak N faktor. Secara sederhana ditulis A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Oke, berarti kan kita bisa misalnya ada definisi 3 pangkat 5, itu artinya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. 5 kali ya? Oke. Iya. Misalnya kalau min 2 pangkat 3 itu artinya apa? Min 2-nya Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2. Kayak gitu ya. Nanti kan secara definisi. Jadi kalau ada A pangkat N adalah A dikali A dikali A sebanyak N kali atau N faktor. Nah, ini ada beberapa istilahnya. A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya itu disebut pangkatnya atau eksponennya. Nah, di sini kalau N-nya pangkat 1 berarti A pangkat 1, apapun dipangkatkan 1 hasilnya pasti A ya. Oke. Kalau ada bilangan dipangkatkan dengan 0, tapi ada syaratnya nih, A-nya bukan 0. Kalau A dipangkatkan 0, bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini udah tahu kan ya? Kalau ada 0 pangkat 0 itu dia tidak terdefinisi. Kalau ada 0 dipangkatkan suatu bilangan positif, 0 dipangkatkan bilangan positif, hasilnya dia 0. Kalau 0 dipangkatkan negatif gimana? Oke, nanti kita kasih sifat ya. Nah, ini kan pertama sifat yang pertama kalau perkalian ya. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, itu adalah A pangkat M tambah N. Berarti dari sifat ini misalnya saya punya, dengan syarat ini harus sama ya, basisnya harus sama. Misalnya saya punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7. Hasilnya berarti 3 pangkat
3 pangkat 12. 12 gitu ya. Tandanya saya punya seperti ini. 2 pangkat 2x plus 3. Ini artinya apa? 2 2 pangkat pangkat 2x 2x dikali 2 pangkat 2 pangkat 3. kayak gitu ya. Oke, sama aja ya. Ini kalau pembagian berarti dia dikurangin. Kalian udah tahu kalau ada pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikaliin ya. Misalnya saya punya kasus 2 pangkat 3 dipangkatin 5. Berarti hasilnya jadi berapa? 2 pangkat 15. Berarti 2 pangkat 15 gitu ya. Kalau misalnya saya punya 2 pangkat 2x, berarti boleh saya tulis sebagai 2 pangkat 2 pangkat x dipangkatin Iya. 2. Itu boleh kan ya? Kan dikaliin kan? Kalau pangkat dipangkatin kan artinya sama ya. Oke, jangan bingung. Ini kalau ada A dikali B pangkat M, berarti tinggal dipecah aja. Misalnya kalau ada 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dipangkatin 7. Jadinya apa? 3 pangkat 35 3 pangkat 35 gitu ya. Dikali dengan kali 2 pangkat 2 pangkat 14. 14 gitu ya. Oke, kalau pembagian juga sama, atas bawahnya tinggal dihituin. Sekarang kalau ada bentuk akar, kalau ada A pangkat 1 per N, berarti N-nya ini jadi bilangan pokok akarnya ya. Misalnya kalau ada, saya punya gini, A pangkat 1/5, berarti itu artinya Akar 5 dari A. akar pangkat 5 dari A gitu ya. Demikian juga kalau saya punya gini nih, akar pangkat 3 dari A, berarti jadinya apa? A pangkat 1/3. A pangkat 1/3 gitu ya. Iya. Oke, kalau pangkat negatif itu jadi kebalikannya ya. Oke, ini ditulisnya di bawah sini. Yang nomor 6, ataunya nih nggak usah nih ya. Ataunya kan ada di nomor 7-nya nih, misalnya ini beda nih. Oke, kalau pangkat negatif itu jadi 1/4 ya. Misalnya saya punya 2 pangkat min 5, itu artinya sama aja kayak 1/2 pangkat 5 gitu ya. Makanya kenapa tadi 0 itu syarat pangkatnya harus positif. Kalau 0 pangkat negatif jadinya apa? Misalnya 0 pangkat min 3, itu jadinya apa? 1/0 pangkat 3 ya? Boleh nggak kalau 0 itu di penyebut? Boleh nggak 0 kalau di bawah, di penyebut? Angka dibagi 0 ada? Mundur lagi, balik ke tentang bilangan. Kalau ada bentuk bilangan rasional, A per B, syaratnya apa? A lebih besar dari 0. Syaratnya apa? Syarat utamanya? B-nya Oke. tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau B-nya 0 menjadi tidak terdefinisi. Gitu loh. Oke. Kalau dia 0 pangkat negatif, jadinya 1/0. Maka ini jadinya tidak terdefinisi nih. Kayak gitu. Oke. Kalau ini yang pangkat pecahan, sama ya. Tinggal kita ubah jadi kayak tadi. Misalnya kalau ada A pangkat 2/5, berarti artinya adalah akar pangkat 5 dari A kuadrat. Ini kalian udah dapat semua waktu SMP kan? Iya. Cek. Udah ya. Iya, Pak. Sifat-sifat ini akan dipakai nih untuk ngerjain persamaan. Nah, di bentuk yang pertama, ada beberapa bentuk. Ini bentuk yang pertama, bentuk yang paling sederhana. Oke, gini nih. Kalau ada A pangkat fx sama dengan 1. A-nya nggak boleh 0. A-nya bukan 1. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Ada yang bisa jawab kenapa ada syarat A-nya nggak boleh 0? Dan ada syarat kenapa A-nya nggak boleh 1? Ada yang bisa jawab?
Tadi kan udah dibahas pas di awal. Kalau 0 dipangkatkan apapun hasilnya 0. 0. Kalau 1 dipangkatkan apapun hasilnya Satu. 1 gitu ya. 1. Berarti ini A-nya bentuk umum nih. Kalau ada A pangkat fx sama dengan 1, syaratnya ini nih. Fungsinya harus 0. Fx-nya sama dengan 0. Karena apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Terus 1. Oh iya 1. Apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi misalnya ada soal seperti ini nih. 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 1. Tinggal bagaimana? Kan ada bilangan dipangkatin sama dengan 1. Berarti syaratnya adalah pangkatnya kita buat sama dengan 0. Kalau ada 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 1, berarti penyelesaiannya gimana? Halo? Bagaimana? Syaratnya? Cek. Masih pada nyambung? Kalau ada bilangan, ada A dipangkatin fx sama dengan 1, syaratnya apa tadi? Bingung kah? Ini baru tipe 1, bos. A pangkat fx sama dengan 1, maka syaratnya adalah fx-nya kita buat sama dengan 0, pangkatnya kita buat sama dengan 0. Berarti kalau kasusnya 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1, berarti penyelesaiannya gimana? 3 pangkat 0. Tinggal kita buat 3 pangkat 2x min 1-nya sama dengan 0. 0 kan? Berarti dapat dong. X-nya sama dengan setengah. Oke. Kayak gitu nih. Ini yang kemudian misal contoh lagi. 2 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. Pokoknya apa bilangan dipangkatin sama dengan 1. Berarti syaratnya tinggal x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Iya. Kemudian kita tinggal faktorkan jadinya apa? X min 3 X plus 1. Oke. Berarti penyelesaiannya apa? X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Sampai sini oke. Ini bentuk yang pertama nih. Ini bentuk yang pertama. Kalau ada A dipangkatkan suatu fungsi sama dengan 1, maka pangkatnya kita buat sama dengan 0. Oke. Saya lanjut. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Bentuk yang kedua. Kalau ada A pangkat fungsi sama dengan A pangkat something gitu loh. Bentuk yang kedua nih. Berarti kita bawahnya udah sama. Kalau bawahnya udah sama, basisnya udah sama, berarti tinggal nyamain pangkatnya aja ya. Kalau A bawahnya udah sama, maka tinggal nyamain pangkatnya aja. Misalnya seperti ini. Ini kan ada 3, ada 9. Berarti kita jadikan berapa pangkatnya? Basisnya. 9-nya jadiin 3 pangkat 2. Yes, 9-nya tinggal kita jadiin 3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat x kuadrat min x sama dengan 3 pangkat 2. Sampai sini oke? Bawahnya udah sama nih. Berarti kita tinggal nyamain pangkatnya kan? Jadinya apa? X kuadrat min x sama dengan min 2. Oke? Berarti ini x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan x min 2 x plus 1 dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Sampai sini oke. Lanjut. Sekarang yang ini gimana? Yang nomor 2. 5 pangkat x 1 sama dengan 25 akar 5. Ini gimana nih? Ada 25 akar 5. 25 akar 5 kita ubah jadi apa? 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2,5. Yes. Dari mana 5 pangkat 2 setengahnya? 25 kan 5 pangkat 2. 5 ini kalau yang bingung saya tulis di sini ya. Berarti kan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah ya.
Kalau dikali pangkatnya diapain? Ditambahin ya. Tambah. Berarti 5/2 gitu ya, atau 2,5 ya. Oke, berarti ini 5 pangkat X plus 1 sama dengan 5 pangkat 5/2. Bawahnya udah sama nih. Kalau bawahnya udah sama, berarti tinggal X plus 1 sama dengan X plus 1 5/2. sama dengan 5/2. Terus bagaimana nih? X sama dengan X sama dengan 5/2 kurang 1. ya 5/2 kurang 1. Berarti X-nya sama dengan X 3/2. 3/2. 3/2. Gitu ya. Gampang? Gampang. Dua bentuk nih. Nih lagi nih, saya kasih contoh. Sorry. Ini harusnya bukan 9. Bentar. Ini. Ini berarti gimana? Kita ubah jadi 3 pangkat 1/3. yes, betul. Berarti ini kan aslinya gini dulu ya. 3 pangkat 1/3 3 pangkatin kali X plus 10 ya. 10 Sama dengan sama dengan 3 3 pangkat 3,2. 2 gitu ya. Kalau ada pangkat, dipangkatin. Berarti diapain? dikali Berarti jadinya 3 pangkat 3 X plus 10/3 gitu ya. Iya. Sama dengan 3 pangkat 2. 2. Bawahnya udah sama. Berarti tinggal X plus 10/3 X plus 10/3 sama dengan sama dengan 2 Sampai sini oke. Berarti tinggal X plus 10 sama dengan 6 sama dengan 6. Kalau dia persamaan boleh kali silang ya. Berarti X sama dengan min 4 4. Oke. Sampai sini jelas? Jelas. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 gimana tuh? Ada 3 pangkat X ditambah 4 pangkat X tambah setengah sama dengan 3, 4, 5, 6. Ayo lo. Gimana nih? Ini ada tambah nih. Tambah ini mengganggu kan? Kalau tambah tadi diapain? Kalau tambah dipecah jadi apa kalau pangkatnya ditambah? Jadi Ya kan. kali Diapain? 4 pangkat X kali 4 pangkat. Yes. Berarti ini kita pecah dulu ya. Berarti 3 pangkat X dikali 4 pangkat X dikali 4 pangkat setengah gitu ya? Iya. Sama dengan 3, 3, 4, 5, 6. Terus gimana lagi? Oh, ini sama nih pangkatnya nih. 3 pangkat X, 4 pangkat X. Berarti ini kita bisa ubah jadi apa? 12 X 12 pangkat 12. X gitu ya? Kali. 4. 4 pangkat setengah itu berapa? 2/2. Ya, 4 itu kan, berarti kan 4 pangkat setengah. Itu artinya kan 2 pangkat 2 dipangkatin setengah kan? Jadinya berapa? 2. Ya, jadinya 2 ya. Ini sebagai coretannya tambahan nih. Sama yang kalau akan ada 3 pangkat X dikali 4 pangkat X. Berarti kan kita bisa bikin jadi 3 dikali 4 pangkat X kan? Jadinya 12 pangkat X gitu kan? Ini nggak perlu kita tulisin itu ya, kalau udah tahu ya silakan aja langsung. Berarti 12 pangkat X dikali 2 sama dengan 3, 4, 5, 6. Berarti ini 12 pangkat X sama dengan 3, 4, 5, 6 bagi 2. 1.728. Berapa? 1, 1.728. 7, 2, 8. 1.728 nih 12 pangkat berapa? Bisa nggak? 3. Berarti 12 pangkat X sama dengan 12 pangkat 3 gitu. Tinggal X X sama dengan 3. Sampai sini oke. Ada yang mau tanya?
Kita baru berapa bentuk? 2 bentuk ya. Yang pertama kalau A pangkat fx sama dengan 1, yang kedua A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Susah banget. Hah? Enggak susah. Dijalani aja. Prosesnya harus bertahap. Jadi tahapan-tahapannya itu harus kalian tulis selengkap mungkin, sedetail mungkin gitu loh. Jangan ada tahapan yang kelewat. Lanjut. Tada. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu jadi sama, basisnya juga udah tahu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kalau tadi kan bedanya angka, kalau sekarang dia fungsi juga nih, ada x-nya juga. Oke, kalau bawahnya udah sama, prinsipnya sama kok. Kalau bawahnya udah sama, berarti tinggal kita samain atasnya kan. Oke, kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Kalau basisnya udah sama, kita tinggal samain pangkatnya. Contoh yang nomor 1. Ini gimana? 2 pangkat 5 x min 1 sama dengan 2 pangkat 3x min 2. Berarti jadinya 5x min 5x min 1 sama dengan 2x 3x. min 1 min 2x. pinter, luar biasa ya. Lanjut Jadi jadinya terus 2x 2x sama sama dengan min 1. 1. X sama X dengan sama dengan min 1/2. min 1/2. Sampai sini oke? Oke. Oke, yang nomor 2 gimana? Ini 7, ini 1/4 9. Jadi 7 7 pangkat Dua min X. 7 7 pangkat 2 x kuadrat X kuadrat X min plus 6 sama min 6 ya, sorry min 6 ya. Sorry, sebentar. Saya ini dulu. Min 6 ya. Oke, bentar. Min 6 sama dengan 1/4 9 itu berapa? 7 Pangkat min 2 dipangkatin kali X X min min. X min 2. Oke. Terus, Berarti jadinya 7 7 pangkat x pangkat kuadrat plus kuadrat x min 6 sama sama dengan min 2x plus 7 pangkat 7 pangkat min min 2x 2x plus 4. Bawahnya udah sama, udah sama. berarti tinggal nyamain atasnya ya. X kuadrat X kuadrat plus X X min min 6 6 sama sama dengan dengan min 2x plus 4. sampai sini oke. Oke. Lanjut x kuadrat Kuadrat plus plus 3x 3x min min 10 10 sama dengan 0. bisa difaktorin Bisa x X plus plus 5 X plus 5 x min 2 gitu ya. Sama dengan X sama dengan 0. min Berarti ini saya lanjut ke sini. Berarti ini x sama dengan min 5 sama 2. min 5 atau 2. x sama dengan 2. Ini bahasa matematiknya atau begini ya, kayak huruf V ya. Oh iya. Oke. Ini bacanya nih atau nih. Yang huruf V ini di simbolnya matematik. Ini dibacanya, ini dibaca atau. Kalau simbolnya seperti ini dibacanya dan. Oke. Ini tambahan deh. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Yang mau sambil minum boleh, kalau mungkin haus, kepalanya panas itu kan. Apa, minum aja. Ini gimana? Ada 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 3 pangkat 2x plus 2 sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 9 pangkat x min 2. Mateng dah. Oh. Kita baca dulu nih ya. Ini kan ada 3 pangkat 2x plus 1. Artinya apa sih? 3 pangkat 2x 3 pangkat kali 3 2x pangkat 1. kali 3. Yes, pintar. Berarti 3 pangkat 2x kali 3 ditambah 3 plus 3 pangkat x 3 kali pangkat 3 pangkat 2. 2x dikali Kali 3 pangkat 2. 2. Sampai sini oke. 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 Terus gimana? Sama dengan Ini sama dengan 4 dikali kali
3 pangkat X min 2/3. Bisa langsung atau mau pelan-pelan? Saya langsung ya. Kalian kan udah agak cepet nih. Oh, Berarti ini 3 pangkat 2x min 4 per 3. Ngerti nggak? Bentar. Kecepatan nggak? Ntar nih, saya tulis biar lebih enak lagi nih. Bentuknya biar agak bagusan. Ini kan 9 itu 3 pangkat 2 kan? Berarti kan ini 3 pangkat, kan 2-nya dikali ke dalam kan? 2x min 4. Karena akar pangkatnya jadi per kan? Oh, iya. Oke? Bisa ya? Iya. Terus ini gimana dong? Ini berarti ya berapa? 3 pangkat 2 berapa? 9. Ini kan berarti gini ya, 3 dikali 3 pangkat 2x ditambah 9 dikali 3 pangkat 2x sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2x min 4 per 3. Sampai sini oke? Oke. Oke. 3, Kayak bingung. ini kalau saya misal 3 pangkat 2x ini jadi A, berarti kan kasarnya gini ya, 3A ditambah 9A dong. Jadinya apa? Kalau 3 pangkat 2x ini saya misalkan jadi A, nih 3 pangkat 2x ini jadi A, berarti kan kasarnya 3A ditambah 9A kan? 12A. Jadinya 12A. 12. Berarti pada kasus ini 12 kali 3 pangkat 2x. 2x sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2x min 4 per 3. Sampai sini oke. Ini ada 12 sama 4 nih. Berarti bisa diapain? Dicoret 4 jadi Ya. 1, 12 jadi Ini 3. bisa, berarti ini jadi 12-nya jadi 3 ya. Sampai sini oke? Siapa nih chat? Oh. Tenang aja Christine. Oke. Enggak susah. 3. Ini berarti artinya apa nih? Kok itu masih tetap 3 pangkat 2x itu. Mana? Itu. Ini. Iya, yang itu 12 kali 3 pangkat 2x itu masih tetap pangkat 2x. Iya, misalkan gini kan. Kan kalau saya tulis misalnya 3 pangkat 2x, seandainya saya ilustrasikan nih, saya misalkan jadi A ya. Saya misalkan jadi A nih. Berarti yang tadi ini yang kan 3 dikali 3 pangkat 2x ditambah 9 dikali 3 pangkat 2x. Ini kan artinya jadi 3A ditambah 9A kan? 3A ditambah 9A berapa? 12A. 12A. A-nya apa? Itu 3 pangkat 2x kan? 3 pangkat 2x. Berarti 12 dikali 3 pangkat 2x. Itu kan? Oh iya juga sih. Ya. Ini 12 sama 4. Dibagi, disederhanakan berarti ini jadinya 3 ya. Iya. 3 dikali 3 pangkat 2x. Jadinya apa? 3 pangkat 2x tambah 1. 3 pangkat 2x tambah 1. Sama dengan 3 pangkat 2x. Sampai sini oke. Oke. Berarti bawahnya udah sama kan? Kalau begini mah gampang nih, udah bisa. Jadinya apa? 2x tambah 1 X plus 1 sama dengan 2x kurang 4 X min per 4 3. per 3. 3. Terus ini tinggal gimana? kali bilang. 6. Ya. Berarti ini kan kasarnya ini pernya per 1 kan? Iya. Tinggal kita kaliin aja jadinya. 6x Saya tulis ini ya Plus biar enak ya. 3. X plus 3. 6x plus 3 Sama dengan Dengan 2x min 4. 2x min 4. Kalau udah begini mah gampang. Jadinya Bisa. 4x sama dengan Min 7. min 7. X sama dengan Dengan min 7 per Min 7 per 4. min 7 per 4. 4. Ya ini kalau ditanya X-nya ya min 7 per 4.
Yang tadi ya kalau dimintanya himpunan penyelesaian, kita tinggal buat jadi HP kan. HP-nya sama dengan ya begini bentuknya gitu. Ini masalah penulisan aja sih. Penyajian aja, penyajian penulisan. Kalau ditanya X-nya ya X, kalau ditanya HP ya dibuat jadi seperti ini. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, apa masih mau perlu dicerna? Lanjut aja ya. Contohnya masih banyak kok, tenang aja. Atau kalian mau saya suruh cari sendiri? Nggak perlu saya jelasin. Mau coba nggak? Nih, saya jelasin aja lah ya. Daripada ntar mabuk. Saya takut dosa soalnya. Kalau nggak ngejelasin pusing ntar. Ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang sama apanya nih? Pangkatnya Ya. sama. Yang sama apanya? FX-nya. Pangkatnya ya. Pangkatnya sama kan? Fx-nya kan? Bawahnya beda nih. Maka fx sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa alasannya ini? Bawahnya beda nih. Kenapa kok atasnya kita buat jadi pangkatnya pangkat 0? Ada yang tahu alasannya? Karena sama. Sama dengan 1. Ya, karena apapun dipangkatin 0, pasti hasilnya sama dengan 1, gitu ya. Karena apapun dipangkatin 0, kan tadi hasilnya sama dengan 1. Kecuali 0 pangkat 0, tapi kan A sama B bukan 0. Oke, seperti ini. Ini 5 pangkat 2x min 7 sama dengan 7 pangkat 2x min 7. Bawahnya beda kan? Angkanya nih, tapi atasnya sama pangkatnya. Berarti tinggal gimana? 2x 2x min min 7 sama sama dengan dengan 0. 0. Berarti 2x sama dengan 2x sama dengan 7, X sama dengan 3,5. 7 per 2 atau 3,5. Yang ini juga sama, ini 1/5, 1/49. Nah, bodo amat gitu kan, nggak ada hubungannya, jauh. Pangkatnya sama nih. Berarti tinggal kita bikin jadi apa? 2x kuadrat 2x kuadrat tambah plus x x min 6. Kita buat jadi sama dengan 0. Sampai sini oke. Difaktorin jadi, ini saya pakai versi saya ya. Bebas kalau yang mau cari pakai cara lain. Berapa kali berapa hasilnya min 12. Kalau ditambahin hasilnya 1. Berarti dapatnya min 4 sama 3 gitu ya. Berarti kalau mau disederhanain x min 2, 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti dapat x-nya berapa? 2. 2 sama x-nya sama dengan min 3 per 2 gitu ya. Kalau mau disajikan dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti tinggal kita buat jadi HP-nya sama dengan min 3 per 2, 2,2. koma 2. Sampai sini oke. Aman. Aman nggak? Aman. Oke, bentuk 1, 2, 3, 4, kita ngelihat basisnya itu masih angka ya. Bentuk 1, 2, 3, 4, ini basisnya masih angka. Kita lihat mundur deh. Ya kan? Bentuk 1 masih angka bawahnya nih. Bentuk 2 masih angka. Jadi ketahuan nilainya. Bentuk 3 ini masih angka juga. Bentuk 4 masih angka juga, meskipun berbeda tapi dia masih angka. Bentuk 5 ini baru nih inti dari, nah seperti ini. H pangkat fx sama dengan H pangkat dx. Itu yang sama apanya? Basisnya atau pangkatnya? Basisnya. Basisnya sama ya, tapi dia berupa fungsi nih. Oke, ada beberapa langkah penyelesaian syaratnya. Yang pertama, karena bawahnya udah sama, berarti kita samain atasnya kan. Hx sama dengan, fx sama dengan gx. Oke, fx sama dengan gx. Kemudian, yang kedua, syaratnya adalah h-nya sama dengan 1. Ada yang tahu kenapa kita buat h-nya sama dengan 1? Karena sama. 1 dipangkatin hasilnya 1. Yes, karena 1 kalau dipangkatkan apapun, meskipun pangkatnya berbeda, pasti hasilnya 1 kan. Dia pasti akan sama. Yang ketiga, syaratnya h-nya sama dengan 0.
Kenapa dibuat hanya sama dengan 0? Kalau dipangkatin Karena kalau 0 apapun, dipangkatin apapun hasilnya 0. 0. Tapi ada syaratnya kan, kalau 0 tadi pangkatnya itu harus lebih dari 0 ya. Pangkatnya harus nggak boleh negatif, karena kalau negatif jadi tidak terdefinisi. Yang keempat, A-nya dibuat sama dengan -1. Kenapa? Tapi ada syarat lanjutannya nih, fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Ada yang tahu? Misalnya di sini -1 pangkat fx, di sini -1 pangkat gx. Itu bisa sama. Yang penting fx-nya genap, gx-nya genap. Kalau fx-nya ganjil, gx-nya ganjil. Ada yang tahu alasannya? Halo? -1 kalau pangkat genap hasilnya apa? Satu. -1 kalau pangkat genap hasilnya 1. -1 kalau pangkat ganjil hasilnya Min satu. -1. Jelas ya? Oke. Lanjut. Set. Ini nih. Bawahnya fungsi nih sekarang nih. X min 7 pangkat X kuadrat min 2 sama dengan X min 7 dipangkatin X. Berarti syarat yang pertama apa tadi? X pangkat dua. Bawahnya udah sama kan? Iya. Berarti kita tinggal nyamain pangkatnya ya, atasnya ya. Berarti kan X kuadrat min 2 sama dengan X. Gini kan? Berarti tinggal X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Faktorin bisa? Bisa. X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Oke? Berarti di sini dapat X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 1. Ada uji lanjutan nggak tadi syaratnya? Sorry ya, saya mundur. Syarat yang pertama ada uji lanjutannya nggak? Kalau fx sama dengan gx perlu diuji lanjut nggak? Enggak. Berarti ini udah langsung confirm oke ya. Berarti X sama dengan 2 ini oke, confirm. X sama dengan min 1 ini oke, confirm. Dah. Lanjut. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa tadi? Setelah bawahnya sama, kita buat basisnya sama dengan 1 ya. Hx-nya sama dengan 1. Berarti kita buat di sini X min 7 sama dengan 1. Berarti di sini dapat X sama dengan 8. 8. Perlu diuji lanjutan nggak? Enggak. Kita lihat. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Berarti ini 8 langsung confirm oke ya. Confirm, oke. Langkah yang ketiga apa? Bawahnya kita buat sama dengan 0. 0. Berarti X min 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 7 ya. Ada syaratnya nggak? Nggak boleh. Harus lebih dari 0. Ya, pangkatnya kita masukin, itu harus hasilnya lebih dari 0 kan? Oke. Berarti X sama dengan 7 ini harus kita uji dulu nih. Uji. Pangkatnya apa aja sih? Yang pertama kan X kuadrat min 2. Masukin. Berarti 49 dikurang 2. Lebih dari 0. Oke, nggak ada masalah. Kita uji pangkat yang satunya lagi. X. Berarti ini ya masukkan 7 kan. 7 itu lebih dari 0. Oke. Berarti 7 ini confirm nggak? Ya. Confirm. Tandanya dimasukin di Confirm. sini oke. Dimasukin di pangkat yang kedua itu gagal. Berarti dia cancel. Langsung TM. Tidak memenuhi. Oke. Beres nih ya. Ada langkah selanjutnya lagi kan. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat apa? Bawahnya itu kita buat sama dengan Bawahnya jadi sama min dengan min 1. 1. Gitu ya. Kita masukin berarti dapat X-nya sama dengan 6. 6 ya. Sama, ini kita juga uji nih. Uji. X kuadrat min 2. Berarti berapa? 36 dikurang 2. 34. Ganjil atau genap? Genap.
genap. Uji yang satunya lagi, X. Berarti ini 6. Ganjil atau genap? Genap. Genap kan? Nah, dua-duanya genap nih. Berarti ini oke nggak? Oke. Oke, berarti ini oke juga nih, masuk nih. Berarti kalau seandainya kita mau buat sebagai himpunan penyelesaian, berapa aja? Min 1, Min 1, 2, 2, 1, 6, 6, 7, 8. 7, 8. 8. Sampai sini oke. Oke. Lagi ya. Set. Tadi gimana langkah pertama? Kan bawahnya sama. Bawahnya sama, dia main pangkat Pangkatnya kita samain dulu ya. Apa? X kuadrat Kuadrat plus 1 Tambah 1 sama dengan dengan X X plus plus 7. 7. plus X 7. kuadrat min X Min 6 6 ya. Sama dengan 0. Berarti faktorin X min 3 X min min 3 X plus 2. sampai sini oke. Lanjut, berarti X sama dengan sama dengan 3 atau X sama dengan X sama dengan min. Perlu uji lanjutan nggak? enggak. Nggak perlu ya. Berarti ini oke. Ini oke. Syarat yang kedua apa tadi? Bawahnya Bawahnya. Berarti 2X min 5. Kita buat sama dengan 1 ya. 1 Berarti 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Perlu uji lanjutan nggak? nggak usah. Nggak perlu ya. Nggak. Berarti ini confirm. Oke. Kemudian apa lagi? Yang ketiga itu Syarat yang ketiga, 2x min 5 sama dengan bawahnya dijadi 2X min 5. Kita buat jadi sama dengan 0. 0. Berarti 2x sama dengan 5. X sama dengan X sama dengan 2,5. 5 per 2 gitu ya. Perlu diuji nggak? 5. Perlu. Perlu. Ya, uji lanjutnya kemana? Syaratnya apa kalau 0? Harus lebih dari 0. Yes, harus lebih dari 0. Berarti uji ke X kuadrat plus 1. Berapa dapatnya? 5 per 2 dikuadratin ditambah 1. Lebih dari 0 nggak? Ya, Iya. kita nggak perlu cari hasil angka berapa kan? Yang penting kita lihat ini aja lebih dari 0 atau enggak. Yang kedua, X tambah 7. Berarti 5 per 2 5 per 2 ditambah 7. Lebih dari 0 nggak? Iya. Lebih dari 0 ya. Berarti ini confirm oke? Oke, karena dua-duanya memenuhi syaratnya. Langkah yang keempat, ada syarat yang keempat? 2x 2X min 5 sama dengan 2X min 5 sama dengan 1 min 1. Berarti 2X sama dengan min sama dengan 4. aduh, 4 ya, bukan min 4 ya. 4. Berarti X sama dengan sama dengan 2. perlu diuji lanjut nggak? Diuji. Uji ya. Uji ke 2 X X kuadrat pangkat 2 plus 1. Berarti berapa nih? 45. 4 tambah 1. 5. Ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Diuji satu lagi. Uji ke satu lagi yang X plus 7. X plus 7. 2 Berarti plus 7, 9. 2 plus 7. 9. Ganjil juga ya. Berarti ini oke nggak nih? Oke. Oke. Kalau seandainya satu ganjil satu genap, oke nggak? Enggak. Enggak ya. Seandainya ini ganjil yang pertama dimasukin ganjil, yang kedua dimasukin genap. Ya berarti kalian tinggal kasih aja TM tidak memenuhi gitu ya. Berarti ini himpunan penyelesaiannya apa nih? Min 2. Min 2. Terus 2 5 per 2 5 per 2. sama 3. 3. 3-nya cukup ditulis satu kali aja ya. Nggak perlu 2. Iya. Meskipun muncul 2 kali kan sama 3-nya. Oke. Lanjut. Lanjut. Halo, apa kabar? Semua masih aman? Iya. Oke, lanjut. Set. Bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6, bawahnya beda. Atasnya sama. Bawahnya beda fungsinya, tapi atasnya sama fungsinya pangkatnya nih.
Kalau ini lebih sederhana. Ya kan atasnya udah sama. Berarti kita tinggal nyamain bawahnya. Kemudian kita buat HX sama dengan 0. Kenapa kita buat jadi sama dengan 0 pangkatnya? Apapun dipangkatin 0 hasilnya? Apapun dipangkatin 0 hasilnya? Oh, 1. 1. 1. Yang penting dia nggak boleh 0 nggak boleh 0 pangkat 0 gitu ya. Oh, iya. Makanya di sini ada syarat tambahan, fx-nya tidak boleh 0, gx-nya juga tidak boleh 0. Nah, ini harus ada syarat tambahan nih. Ini cuma gini doang. Kalau tadi langkahnya ada 4, kalau yang ini langkahnya cuma ada 2 langkah saja. Kita lihat contohnya. Seperti ini. Wow, gimana ini? Gitu kan. Bawahnya beda, atasnya sama. Berarti tinggal diapain? 2x pangkat 2. Tinggal kita nyamain bawahnya dulu ya. 2x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 15 sama dengan min 4x plus 1. kayak Jadi gini. x pangkat 2 Oke, x kuadrat min 9x min 9x plus min 14 sama dengan 0. 0. Berarti ini x min Nah, x 7, min 7, x x min min 2. Kemudian berarti dapat x sama dengan 7, 7, x sama dengan 2. Perlu diuji lanjutan nggak? Enggak. Tadi kita lihat nih syaratnya. Perlu diuji lanjut nggak kalau syarat yang pertama? Nggak perlu ya? Enggak. Oke, sekarang saya lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua bagaimana? Kita buat Jadi 0. apanya jadi 0? Pangkatnya jadi 0. Pinter. X min 3, X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. 3. Ada uji lanjutan nggak? Eh, Ada diuji lanjut ya? Uji. Ujinya kemana? Berarti ke yang pertama 2x kuadrat min 13x plus 15. Kita masukin dulu nih. Berapa? 9 kali 2, 18 dikurang 39 ditambah 9 plus 15. Berapa hasilnya? 0 bukan? Min 6. Min? Min 6. Boleh nggak ini min 6? Nggak boleh. Nggak boleh. Tadi syaratnya apa, Bos? Harus lebih. Harus 0. Harus lebih dari 0 atau yang penting bukan 0? 0. Syaratnya gini ya, yang penting bukan 0. Gitu kan, minus dipangkatin 0 juga boleh aja. Syaratnya yang penting dia bukan 0 ya. Nggak, bukan lebih dari 0, tapi tidak boleh 0. Kalau min 6 boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang pentingnya dia min 6 ini nggak sama dengan 0 kan? Iya. Berarti masih oke gitu. Sekarang uji yang kedua, coba. Oh, berarti syaratnya yang boleh angka apa aja, yang penting bukan 0. Gitu. Yes, kan begitu bunyinya. Tadi syaratnya. Yang penting dia bukan 0 kan? Ini gimana? Kalau masukin 3. 9 kurang 12 tambah 1. Berapa? Jadi min 2. Min 2. 0 nggak? Bukan 0 kan? Berarti dia oke nggak? Oke. Oke, berarti ini oke. Ini oke. Ini oke. Berarti kalau mau ditulis himpunan penyelesaiannya, berarti HP-nya apa? Min 2. Hah? 2, 3, 2, 3, 7. Yang kita lihat X-nya ya, bukan ininya ya, bukan hasil ujinya ya, tapi yang kita konten adalah X-nya. Lupa. Oke. Sering kali terjadi kesalahannya yang dia masukin angka yang pengujian. Bagaimana? Aman? Saya mau lanjut lagi. Udah kelihatan bedanya. Kalau tadi kan yang sama bawahnya. Kalau yang bentuk yang ke-6 ini yang sama pangkatnya gitu loh. Oke. Lanjut. Contoh selanjutnya. Nah, ini gimana? X pangkat 2 plus 2X. Kan bawahnya beda. Pangkatnya sama gitu kan? Berarti langkah pertama apa tadi?
Mainin bawah. Kita tinggal samain bawahnya ya. X kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan X X kuadrat kuadrat Plus plus 3x. 3x min 10. Sampai sini oke? Oke. Berarti tinggal gimana? Oh, X kuadratnya Min habis. X sama dengan X sama X dengan 7. Eh, Sama dengan tambah 7. 7. min Min 7. 7 gitu ya? X-nya 7. X-nya 7. Pak, saya kalau mau dibuat jadi min X plus 7 sama dengan 0 dulu, boleh nggak? Boleh. Sama aja ya. Ujungnya dapat X sama dengan 7. Perlu diuji nggak? Enggak. Enggak. Beres nih ya. Beres. Langkah yang kedua apa? Oke, yang kedua, Plusnya dijadiin Pangkatnya kita buat jadi pangkatnya 0 ya. ya, X kuadrat min 4 sama dengan dengan 0. Terus ini gimana? X kuadrat pangkat 2 sama dengan 4. Terus? X sama dengan akar dari 4. Nah. X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan? X sama dengan akar dari 4. Dari 4. Berapa? 2. 2. Oke. Setuju semua? 7. Salah. Ini jangan dibiasain nih. Ini bahaya nih. Kalau ada bentuk seperti ini, dibiasakan mengubahnya jadi yang X min 2, X plus 2 gitu ya. Berarti jadinya X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Kan min 2 juga mungkin kan? Oh Ya iya. enggak? Kalau kalian tadi seperti ini langsung, kalian cuma dapat 2-nya doang, tapi min 2-nya enggak kan? Nah, ini yang bahaya nih. Kalau di SMA, beda ya. Kalau akar dari 4, bener 2. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 4, kalau gini nih, kalau kalian lari ke bentuk yang ini nih tadi nih, kalau dapat X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan plus minus akar 4. Jadi hasilnya plus minus 2. Kayak gitu, jangan lupa. Tapi saya tidak terlalu menyarankan ke bentuk ini nih, karena banyakan lupanya daripada ingatnya. Sedangkan di sini kan berpengaruh. Jadi ada 2, ada min 2. Itu kan? Hati-hati. Ini saya note ya. Kemudian, lanjut. Ada pengujiannya nggak? Ada. Ujinya gimana? Yang kita uji siapa? Hasil ujiannya. 11. Kita coba uji 2-nya dulu ya. Oke, ini saya lanjut ke sini ya. Yang pertama saya uji untuk X sama dengan 2-nya dulu ya. Kan ada 2 kemungkinan kan? 2 sama min 2 kan? Saya cek dulu. Masukin ke X kuadrat plus 2X 3. Hasilnya berapa? 4 tambah 4 kurang 3. Hasilnya 5. Berarti masih oke ya. Ini masukin lagi yang X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Berapa nih? 0. 4 tambah 6 6 dikurang 10. Berarti sama dengan 0. Boleh nggak nih? Ini kan Boleh. sama dengan 0 kan? Nah, berarti X sama dengan 2 boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ini saya kasih keterangan tidak memenuhi TM. Oke. Di sini juga saya kasih keterangan aja nih biar nggak bingung. TM. Berarti dia gagal untuk yang X sama dengan 2. Oke. Sekarang saya uji yang satu lagi nih. Uji X sama dengan min 2. Jadinya apa? Ke yang pertama dulu. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan jadinya 4 4. min Min 4 min 4. 3. 0 nggak? Enggak. Bukan ya? Min 3 kan? Min 3. Oke. Sekarang uji ke yang satunya. X kuadrat plus 3X min 10. Berapa? 4. 4 Kurang 6 min kurang 6 min 10. Berapa? 10. Min Min 12. plus 0 nggak? Bukan kan? Berarti min 2 oke nggak? Oke. Min 2 oke. Berarti kalau seperti ini HP-nya berapa? Min 2 sama 7. Min 2 sama 7 doang ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Monggo, silakan. Enggak. Nggak apa-apa kok kalau mau nanya. Gak usah takut ya.
Kayak tadi kan kalau bingung, potong aja jelasin. Oke. Ada lagi nih. Kalau saya tidak salah ingat, ini terakhir ya. Ini bentuk yang terakhir. Fx pangkat Gx sama dengan 1. Ada suatu eksponen, bawahnya angka, bawahnya fungsi, atasnya fungsi. Sama dengan 1. Kalau tadi kan angka dipangkatin fungsi sama dengan 1. Beres. Tinggal kita buat pangkatnya sama dengan 0. Tapi kalau ada fungsi dipangkatin fungsi, hasilnya 1. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama, itu syaratnya adalah fx sama dengan 1. Jelas dong kenapa? 1 dipangkatin apapun hasilnya? Oh, hasilnya 1. 1. Yang kedua, fx-nya kita buat sama dengan min 1. Dengan syarat gx bernilai genap. Kenapa? Karena tadi kan min 1 kalau dipangkatin genap hasilnya 1. Itu ya. Kalau min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1. Oke. Yang ketiga adalah seperti ini. Gx-nya sama dengan 0. Pangkatnya kita buat sama dengan 0. Kenapa? Karena apapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Oke. Syaratnya tapi ada ya. Fx-nya tidak boleh 0. Nah, ada 3 nih. Oke. Contohnya seperti ini. Berarti langkah pertama bagaimana? Syarat yang pertama? 2x min 5 sama dengan 1. Sama Pinter. dengan 1. Luar biasa ini kayak ini aktif sekali nih. Berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Oke. Priscil juga luar biasa nih, nyaut mulu dari tadi nih. Yang lain entah bingung, entah bagaimana nih ya. Kalau bingung tanya ya. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua apa? X min X pangkat 2 sama dengan 0. Pangkatnya kita buat, boleh nggak dibalik-balik urutannya? Boleh aja sih, nggak apa-apa. Oh, Boleh. Urutannya boleh dibalik-balik, nggak apa-apa. Tapi ini saya biar sama seperti ini, Iya, saya buat ini dulu ya. Fx sama dengan min 1 ya. Ya. 2x min 5 sama dengan min 1. 1. Kalau mau, itu nggak urutan 1, 2, 3, tapi bebas ya. Tapi biar sama kayak catatan, saya ini dulu. 2x 2x sama sama 4, x sama dengan 4, x sama dengan 2. 2. Perlu uji lanjutan nggak? Perlu. Uji ya, uji ke pangkatnya kan. Pangkatnya harus genap ya. Iya. Uji ke x min x pangkat 2. Berarti jadinya apa? 2 2 kurang 4. 4. Hasilnya Min 2. hasilnya min 2. Ini masih oke nggak? oke. Masih oke. Oke, ini genap ya. Nggak apa-apa kalau minus genap juga nggak masalah. Berarti ini oke ya? Oke. Oke, bungkus. Syarat yang ketiga ada Ada apa? pangkatnya harus 0. Pangkatnya kita buat jadi 0. Berarti x min x kuadrat sama dengan 0. Ini gimana? Kita keluarin x-nya ya. X dalam kurung 1 min x ya. Sama Oh dengan iya ya. 0. Berarti kemungkinan pertama x-nya sama dengan 0. Kemungkinan kedua x-nya sama dengan 1 ya. Ada uji lanjutannya nggak? Di uji dong. Uji dulu ya. Uji x sama dengan 0. Masukin ke Ke 2x min 5 ya. oke. Ini syaratnya nih kalau yang lupa. Pangkatnya kalau udah dibuat sama dengan 0, masukin ke bawah kan. Yang penting bawahnya nggak 0 kan. Oh iya ya. Oke. Masukin ke 2x min 5 kan. Iya. Masukin 0. Berarti 0 min 5. 0 nggak? Enggak. Bukan 0. Min 5. Berarti 0 oke nih ya. Confirm. Uji x sama dengan 1. Berarti 2x min 5 sama dengan 2 dikurang 5. Sama dengan min Bukan 0 juga kan? Bukan. Berarti ini boleh nih ya. Confirm. Berarti HP-nya apa aja? Min 0, 1, 2, 3. 2, 3. Yang kita lihat X-nya ya sebagai HP. Lanjut. Waduh, masih ada nih bentuk 8. Tapi ini bentuk 8 hanya perluasan aja sih. Kalau bentuknya ini dimisalkan menggunakan nanti jadinya persamaan kuadrat. Langsung aja ke contoh deh. Soalnya gini kan. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8.
Berarti ini kita pecah dulu dong. Ini kan jadi 2 pangkat 2x ditambah Plus 2 2 pangkat x X kali 2 sama dengan 8. 8 gitu ya. Kali tadi kan kalau 2 pangkat 2x itu artinya apa? 2 pangkat x 2 pangkat. Kali. kuadratin, ya kan? Iya ya. Tambah 2 dikali 2 pangkat x min 8 sama dengan 0. Kalian tinggal misal 2 pangkat x itu sama dengan A. Hmm. Oke, A berarti jadinya A kuadrat kuadrat tambah tambah 2A 2A min min 8 sama dengan 0. 0. 0. Difaktorin A A plus plus 4 4 A min 2. A min 2 sama dengan 0. Berarti bisa didapat A-nya sama dengan min 4 A sama dengan 2. Udah selesai belum? Yang kita mau cari X atau A? X. X ya. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama A sama dengan min 4. Kemungkinan kedua A sama dengan 2. A itu apa tadi? 2 pangkat X. Ini kan kita tadi misalkan kan ini kan. Nih. Berarti jadinya ini kita kita ubah lagi jadi 2 pangkat X sama dengan min 4. Ini 2 pangkat X sama dengan 2. Bisa nggak? 2 pangkat berapa sih hasilnya min 4? 2. Hah? Ya, Ada nggak? Ada nggak bilangan dipangkatin hasilnya negatif? Gitu ya, kecuali bilangan negatif ya. Ini nggak ada ya. Oke, yang ini ya udah TM, biarin aja. Yang ini 2 pangkat X sama dengan 2, artinya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 kan? X sama dengan 1. berarti penyelesaiannya adalah 1. Ini doang nih. Oke, lanjut. Oh, itu nggak perlu diuji. Enggak kan, nggak ada uji-ujian. Langsung aja pakai permisalan, Oke. balik ke awal ya. Ini sekarang, kalau ini gimana? 2 pangkat 2x min 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Berarti ini sama juga ya. 2 pangkat 2x bagi 2 pangkat. Kalau kurang jadi bagi kan? Iya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat x. 2 pangkat X tambah 8 sama 0. Sampai sini oke. Berarti ini jadinya apa? 2 4 ya. Per 4 dikali 2 pangkat x dikuadratin gitu kan? Dikurang 3 dikali 2 pangkat x ditambah 8 sama Oh, dengan, itu 1/4 dari mana? ini kan 2 pangkat 2 di bawah kan? Oh iya ya. Iya. Oke. Berarti sama kayak tadi kan? Misal 2 pangkat x sama dengan misalnya P atau A. Yang penting huruf lain lah selain X. Berarti ini jadinya 1/4 P kuadrat min 3P tambah 8 sama dengan 0. Biar bagus semuanya saya kali Kali 4. 4 ya. Oke, jadinya Dia P pangkat 2 min 12P plus 32 P kuadrat min 12P plus 32 sama dengan 0. Difaktorin P P min 4 min 4 P P min min 8. 8 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 4, P sama dengan 8. Udah selesai belum? Belum. Belum. Kenapa? Jangan lupa nih, tadi kan kita permisalan ya. Yang kita mau cari kan X-nya, bukan P-nya gitu loh. Jadi ya kita balikin lagi di sini. Berarti jadinya apa? 2X Pangkat sama X sama dengan 4, 4 2 pangkat X sama dengan 8. berarti ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti sini dapat X sama dengan 2. Di sini Itu X-nya 3. ya, ini saya tulis begini dulu deh ya. Berarti ini X sama dengan 3.
Ini udah beres kan? Udah Udah. dapat X-nya kan? Udah. Berarti HP-nya adalah P-nya kan 2 sama 3. 2 sama 3. 2 sama 3. Sampai sini oke? Oke. Oke. Aduh, pegal ya. Oke. Demikian. Itu ada 8 model. Ada 8 model. Ini kita udah coret-coret di sini semua. Ya kan? Oke. Kemudian di Google Classroom itu ada tugasnya. Oke, ada latihannya. Ini nih. Tuh. Ada banyak, ada 30. Tapi saya cuma minta kalian untuk kerjakan yang nomor genap saja. Oke. Oh, gitu. Ini muncul nggak di tempat kalian PowerPoint-nya? Muncul kan? Sorry, PDF-nya. PDF-nya muncul nggak di kalian? Halo? Di aku nggak ada, Pak. Nggak muncul? Iya, di punya aku nggak ada. Fadli muncul nggak PDF-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar. Saya unjukin. Muncul nggak PDF-nya? Nggak muncul juga. Muncul? Tidak muncul? Muncul. Muncul. Oke. Ini ada 30, ini ada di Google Classroom kok. Kalian tinggal download. Ada beberapa model tadi. Nah, ini kalian kerjakan nomor genapnya saja. Akan lebih bagus kalian ngerjain semuanya. Sebagai latihan, minggu depan kan tes tuh yang ini. Oke, yang mata pelajaran IPA minggu depan kalian akan tes semua. Gimana jadinya nih? Kira-kira masih aman nggak di IPA? Moga-moga sih ya aman. Tapi kalau memang kelihatannya bagaimana ya bisa berkomunikasi lah dengan Bu Eka dulu ngobrol bagaimana. Aduh Bu, Pak, kok di Google Classroom aja soalnya nggak muncul? maksudnya nggak muncul? Nggak ada soalnya. Yang PDF. Saya juga masih belum ada, Pak. Bentar, saya cek. Apa saya belum posting ya? Bentar. Tapi yang PPT-nya ada? PPT-nya ada nggak? PowerPoint-nya ada. PowerPoint-nya ada. Iya, tapi tugasnya nggak ada. Saya dua-duanya nggak ada. Di Matminat loh, di Matminat. Di kelasnya Matminat. Iya, minat. Nggak ada. Bentar, nih kalau saya share saya unjukin di kalian. Ini sih udah ada tuh dua-duanya. Yang Maaf, Pak. pertama, PT-nya udah ada, nggak kelihatan tadi. ini nih, di pertemuan 1 yang minatan, ini yang persamaan eksponennya, ini yang tugas persamaan eksponennya. Tuh. Tapi soalnya nggak ada kalau yang tugas, cuman punya doang. Maaf, Pak. PDF-nya nggak ada ya? Nggak ada PDF-nya, cuman punya doang. Oke. Berarti ntar saya akan tambahkan 2 ya. Yang PDF-nya sama yang tadi slide yang udah kita coret-coret bareng-bareng yang pembahasan. Oke? Ya. Oke, berarti akan saya tambahkan 2 itu. Jadi gimana? Itu total hari ini yang bisa kita pelajari ada persamaan eksponen itu ada beberapa macam bentuk. Ya bagusnya sih kalian tahu asal-usulnya bagaimana baru bisa mengerjakannya. Kalau memang ada sulit-sulit ya biasalah maksudnya. Itu masih baru. Kalau kalian udah nyoba ngerjain latihannya baru akan lebih enak. Dan pesan saya ini ya, kalau yang tadi ada beberapa syarat yang memang memerlukan uji lanjutan, lakukanlah uji lanjutannya itu. Saya juga tadi menulis lengkap kan, dicoba gitu. Kalau nggak dicoba, ntar langsung main hantem aja, oh ini oke. Padahal ada syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi. Oke?
Kira-kira bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita akan tes. Tesnya itu 20 soal PG menggunakan CBT. Harusnya sih ya cukup waktunya sih. Ada yang gampang, ada yang lebih rumit, ya standar lah, campur-campur. Ada Minggu yang mau depan, Pak. kalian sampaikan? Ya, Oke. pekan depan. Itunya soalnya belum muncul. Iya, nanti akan saya ini dulu sekalian saya yang PowerPoint yang habis kita coret-coret. Oke, bagaimana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bagaimana? Oke, seperti biasa, sebelum terakhir, ngadep kamera dulu semua. Mari kita ambil gambar kalian sebagai bukti. Masih ada sampai akhir. Oke, Raquela boleh agak digeser sedikit. Nah, oke. Gracia boleh ke kamera sebentar, Gracia. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, hari ini kita udah beresin yang persamaan eksponen. Itu ada tugasnya, ya kalian kerjakan nomor genapnya aja, tapi akan lebih baik kalau kalian lebih banyak mengerjakan variasi model soalnya. Yang wajib dikerjakan itu hanya yang genapnya saja, gitu loh. Tapi kalau kalian mau ngerjakan semua akan jauh lebih baik sebagai persiapan. Oke,